apa dosa utamanya Peri sehingga kalau kata Ari tadi nggak pakai foreplay? Jawabnya gampang. Kamu tahu nggak menurut Undang-Undang Bank Indonesia tugas utama Bank Indonesia apa? Apa? Menjaga nilai rupiah kan? Coba lihat nilai rupiah pada saat Peri naik menjadi gubernur BI dan sekarang hari ini Washington Consensus itu bagus buat kita selama Washingtonnya sendiri mendukung itu. Nah, goblok kita kalau Trumpnya aja udah berubah, kita masih taat pada itu. Kalau kita lihat pasar tentunya ini ketidakpastian baru. Yang mana ini negatif. Apa yang membuat Pak Peri terpaksa harus mundur? Apakah Anda seperti BHM juga mengatakan bahwa beliau adalah part of Washington Consensus? Sehingga Waduh, nggak Pak. fit sama ini. Waduh Pak, itu bukan kompetensi saya untuk menjawab Pak. Ya nggak, tapi oke. Bukan kompetensi saya menjawab. Cuman satu hal yang bisa saya ceritakan bahwa memang di mana-mana ya, nggak di Indonesia saja, itu sedang terjadi perubahan masif dari cara memandang kebijakan moneter. Dari dulu itu selalu saya ceritakan berarti memang mindset fiskal sama moneter itu udah harus berubah. Tapi perubahan itu harus dikomunikasikan dengan baik dan dengan kekompakan yang luar biasa, Pak. Dan disinilah lu lihat terjadi ketidakkompakan selama ini di bawah Gubernur Peri dan Menteri Keuangan Purbaya. Tidak terjadi kekompakan yang membuat kita bisa melaju kencang. Harus diakui friksi-friksinya terasa di pasar. Itu yang saya ceritakan tadi, asap tak kelihatan tapi berbau. Gitu. Kalau aku sih sangat jelas banget. Mesti orang yang berani bilang tidak. Karena BI itu independen terhadap presiden. Dan yang punya track record berani bilang tidak pada presiden dan seorang ekonom adalah Yonan. Biar nggak terlalu jauh ya dari yang udah, ya harusnya dari Pak Peri ke Ferry Latui. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan kita sudah bersama seorang jurnalis senior dan juga seorang head of economist di Bursa Efek. Kalau beliau bersin, bursa goyang. Selalu begitu. Setiap hari menerima ini ya, pasien-pasien ya. Kemarin gue ketemu sama Wakapolres Bandung, ya kan? Nah, Wakapolresta Bandung Iya, Wakapolres Bandung, Mas Putu namanya. Dia usul, Totpol bikinin dong festival ngolah katanya. Apa tuh? Jadi orang disuruh ngolah gitu, misalnya yang duduk Fahrul gitu ya, kayak diolah kayak kan lagi rame tuh Coki Sitohang, Bapak sehat terus ya Bang ya. Gitu. Jadi Tuhan bersama, Bang. Terima kasih berkatnya untuk saya. iya, buat keluarga kami. Nah, itu coba bikin festival ngolah dari Totpol pasti lebih advance. Iya. Karena kalau di dunia stand up comedy kan roasting udah ada. Roasting kan menguliti kan. Ngeliti. Kalau ini kan memuji. Festival ngolah, belum tentu muji juga. Iya, betul-betul. Kadang nginjak tapi orang senang. Iya, kan? Iya kan? Sistemnya madu koro lah ya. Nah, pertama itu ya ngolah lah. Nah, Mas, si Budi Mas, waktu itu kita ketemu sama Mas Guru Soekarno Putra. Oh. Ya kan, kita ngobrol. Dia bilang nih padang-padang begini mana ngerti dia musikalitas kayak Mas Guru nih, kata Budi ngatain saya maksudnya. Inilah orang buta sejarah. Dulu itu home bandnya Istana itu namanya Gumarang. Bener kan Mas? Coba jelaskan ke orang Jawa Timur satu ini. Biar dia paham. Terus gue bilang, orkes Padang-Padang nih. Dia nggak tahu tuh kan. Dan tari Lenso tuh kalau nggak salah. Oh enggak, itu Lenso, pengaruh Manado. Ya kan, orkesnya Istana itu Indonesia dulu Timur. namanya Gumarang. Ya kan? Itulah yang udah Caca Bossa Nova di saat belum ada Java Jazz yang dibuat oleh Peter Gonta ini, mereka udah main itu kan. Sakti juga kan. Bapak-bapak kita ini kan. Pernah dikumpulin Bang Fadlizon Bos, personilnya. Yang masih hidup. Dan waktu itu kan yang sekolah ke Belanda kayak Bung Hatta kan banyak orang dari Sumatera Barat. Iya, dan itu nggak hanya sekolah formal, nggak sekolah serius dalam artian ilmu-ilmu yang economics atau politik atau hukum, tapi juga ada yang sekolah musik. Nah, itu Zaman itu ya. Zaman itu di saat orang-orang lain masih
Ya itulah kalau kita ngobrol sama Hamid Basaib itu. Ya, betul kan? betul. Hamid Basaib. Hamid Basaib pernah ngomong gini, kalaulah ketika zaman kemerdekaan itu semua orang mikirin politik aja di masa pergerakan tuh, kita nggak punya lagu kebangsaan, kita nggak punya Kamus besar Kamus bahasa Indonesia. Tapi ada yang mengurusi politik dan ada yang mengurusi hal-hal lainnya katanya. Makanya ada kayak mertuanya BHM kan STA, ya Pak STA yang kemudian memperkaya khasanah kebahasaan kita walaupun beliau juga ikut berjuang waktu itu kan Mas. Dan kebudayaan secara besar ya. Kan ada polemik kebudayaan. Iya. Jadi nggak hanya politik aja yang nggak hanya diplomasi seperti beliau-beliau ini kan. Iya, nggak hanya itu jalurnya, tapi ada orang yang kerjaannya mengurusi bahasa, ada yang musik, sehingga paripurna lah kemerdekaan kita, ya kan Mas ya kan. Termasuk munculnya tadi cerita Mas BHM di luar soal Tabrani. Yang mengusulkan bahasa kita bukan bahasa Melayu, bahasa persatuan, tapi bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia kan juga kita ciptakan. Kenapa bahasa nggak kita ciptakan juga kan gitu kan. Waktu itu mungkin belum ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu siapa yang menentukan siapa yang ini? Tapi bangsa Indonesia juga belum ada dalam disebutnya bangsa Nusantara kali ya. Nah, dan karena kita ngomong bahasa Indonesia, tanah air Indonesia dan bahasa bangsa Indonesia, sekarang kita ngomong Bank Indonesia. Mas. Ini gue lagi nyari nih. Ini masukin di mana? Bridging gue udah kayak TV kan? Udah kayak TV. Lebih bagus dari TV. Lebih bagus dari TV. Kan nggak ada tapi kita bersumpah satu Bank Indonesia kan nggak ada. Gitu. Cuma ini yang di luar sumpah nih Mas. Gimana Mas BM melihat mundurnya pejabat di sektor ekonomi, di sektor keuangan, dan ini bukan yang pertama di era Presiden Prabowo. Ada beberapa pejabat yang pernah mundur dari sektor ekonomi. Ketua OJK mundur. Dirut Bank Bursa Efek waktu itu juga mundur. Menteri Keuangan diganti. Sudah. Ya. Mundur dan diganti ya. Dan sekarang mundur loh. Bank Indonesia ini dan tanpa nggak tahu ya, kalau kami sih orang-orang awam kaget ya. Nggak tahu yang ada di sektor keuangan kaget itu nggak ada foreplay-nya Mas ya kan. Nggak ada kuda-kuda. Padahal aku tahu ini tuh gara-gara dia paksa aku baca buku kan. Buku nggak tahu lo baca nggak itu apa Paradok Indonesia dan itu solusi. Memang kita agak paksa tuh emang. Bukan voluntarily itu. Untuk bisa memahami isi pikiran presiden. Saya kira saya kira memang itu buku itu memang pikiran presiden ya, karena kan itu kan koleksi dari pidato-pidatonya selama berapa, mungkin 20 tahun kali ya, atau lebih mungkin. Yang dirawikan oleh sahabat beliau, Dirga Yusa dan kawan-kawan ya. Jadi kalau kita baca buku itu, jelas Prabowo itu tidak setuju dengan kebijakan, kalau orang populer ngomongnya neolib, tapi kalau lebih akademis sekali sebutnya Washington Consensus ya. Washington Consensus yang selama ini menjadi soko gurunya dari Orde Baru kan. Dan kemudian mungkin salah satu yang kemudian meneruskan itu adalah LPMUI ya. LPMUI ya. Karena kita lihat ada Sri Mulyani, ada dan lain-lain gitu. Dan selalu ada kan tanggapan dari ekonomi Pancasila atau kerakyatan di UGM dan sebagainya. Tapi dominasinya adalah Washington Consensus lah. Nah, sedangkan kalau kita baca bukunya Paradok Indonesia, jelas itu sesuatu yang ingin diganti oleh Prabowo menjadi yang disebutnya ekonomi konstitusi itu kan. Saya tidak melakukan hal baru. Ya, ini ini adalah Prabonomics itu nggak ada. Itu saya nggak melakukan hal baru. Ya. Saya cuma menegakkan pasal 33. Ya, itu ekonomi konstitusi kalau di situ disebutnya. Nah, kalau kita ini kan, kalau lihat ekonomi konstitusi itu ya BI ini Pak Peri ini mungkin dianggap masih masuk dalam Washington Consensus. Ya kan? Apa ya? Ukurannya apa ya? Ya, saya kira pertama BI sendiri sebagai lembaga independen itu kan sebetulnya bagian dari perkembangan konsensus Washington Consensus ini.
itu kan juga bagian dari reformasi kan sebetulnya, undang-undang perbankan, Independensi Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ya. Itu juga yang APBN, undang-undang APBN yang 3%. Nah, itu masuk juga tuh. Itu kan semuanya bagian dari Letter of intent, moneter yang alirannya Washington Consensus ya. Dan kemudian itu belakangan kan banyak yang menyempal dari situ. Yang sekarang paling sering disebutkan kan misalnya adalah Turki ya, Erdogan ya. Karena kan Erdogan termasuk yang selalu dikritik dulu karena dia intervensi ke bank sentralnya kan. Iya. Itu contoh ekstrim itu tuh. Itu contoh ekstrim ya. Jadi paradigma bank sentral yang netral itu adalah bagian dari konsensus Washington menurut Mas BAM. Iya, jadi bank tidak hanya sebetulnya bukan masalah lebih independensinya, tapi bagaimana dia mengatur, kan tugasnya bank sentral itu stabilisasi dari moneter termasuk nilai tukar. Dan kalau kita lihat salah satu yang sangat diulang-ulang di paradok Indonesia itu bagaimana nilai rupiah dari ketika kita merdeka sampai sekarang tuh hancurnya gila-gilaan gitu loh. Ya, dari tahun 50 berapa $1 tuh 3 rupiah kali ya. 3 rupiah. Turun terus. Bahkan rupiahnya kemudian dibikin 1.000 rupiah jadi ya, 1 rupiah baru. Ada senering. Masih turun. Jadi bayangin kalau kita hitungnya itu 1 rupiah lama, kalau 18.000 itu kan 18 juta. Jadi bayangin dari 3 rupiah ke 18 juta. Turun ya. Turunnya luar biasa gitu. Jadi kalau itu kembali ke teorinya si Albert Einstein kan, dia bilang kalau ada orang menyelesaikan gagal misalnya satu persoalan dengan satu cara, tapi tetap aja cara itu diulang-ulang terus untuk menyelesaikan perkara ini dan berharap hasilnya berbeda. Ya mungkin kewarasannya perlu dites gitu. Ya, itu definisi kewarasan itu menurut Einstein gitu. Ya. Kalau Anda nggak setuju dengan definisi itu ya silahkan berdebat sama Einstein. Ya. Nah jadi kelihatannya ingin keluar dari situ ya. Tapi gini Mas Bambang, kalau kita lihat bahwa ini kalau dalam Islam gitu ya, itu ada istilah yang suka dikutip sama teman saya yang sangat sekuler namanya Budi Adiputro. Ini apa asbabun nuzulnya gitu kan. Jadi setiap ayat, setiap perintah semuanya itu ada alasan-alasannya ya kan. Alasannya Pak Prabowo menulis Paradoks Indonesia ketika itu kan posisinya lagi di oposisi. Betul. Dan bertahun-tahun gagal menjadi calon presiden dan menjadi oposisi selama relatif cukup panjang ya. Baru masuk pemerintahan pas masa Pak Jokowi, itu pun kita bisa bilang waktu itu masuk pemerintahan sebagai orang yang mengontrak lah, kontrak rumah lah, anak kosan, bukan owner daripada ruling government gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah gagasan-gagasan yang ditulis ketika dia menjadi oposisi, beliau jadi oposisi itu tidak serta-merta apakah bisa serta-merta diterapkan ketika dia menjadi ruling government kayak hari ini gitu. Apakah mungkin seorang presiden terlepas memutus apa yang disebut dengan Washington Consensus gitu ya, yang merupakan konsekuensi dari pergaulan globalnya Indonesia gitu kan. Nggak mungkin seorang presiden membuat negaranya terisolir gitu dari berbagai macam konsensus global yang mungkin itu akan merugikan dalam jangka panjang gitu. Kalau menurut saya sih, kalau kembali ke bukunya ya, kan kalau Presiden Prabowo bilang kenapa dia sampai 3 kali, bahkan kalau dengan Wapres sampai 4 kali. Dia dengan usia sekarang maju terus pengen jadi presiden karena dia merasa dia harus menjalankan ini yang dipercaya, ini keyakinannya dia ini. Dan tentu dia juga belajar, sebetulnya kan Bung Karno pernah mau meninggalkan Washington Consensus kan ketika zaman Orde Lama itu, tapi kan caranya keliru lah boleh dibilang ya. Sehingga malahan menghasilkan inflasi sampai 600% ya. Itu yang menjadi traumatik gitu ya, juga. Itu traumatik dan membuat kita jadi memeluk kembali Washington Consensus karena bantuannya juga dari sana. Tapi yang uniknya kan, kalau kita bilang Washington Consensus namanya aja Washington. Dulu yang
fondasi pendukung utamanya Amerika Serikat. Sekarang kan di era Presiden Trump sendiri meninggalkan itu gitu loh. Dan mengintervensi bank sentralnya kan? Iya. Jadi bagaimana kalau yang dulu sponsor utamanya aja meninggalkan, terus apa kita mau Ya artinya bertahan, kan nggak perlu khawatir dong dengan orang yang disebut antek asing, dengan orang yang disebut bagian dari Washington Consensus. Toh Washingtonnya udah nggak konsensus lagi. Apa yang perlu dikhawatirkan gitu. Justru itu pertanyaannya. Jangan-jangan itu mitos yang diciptakan dan diimani dan dijalani sendiri gitu. Ini karena ada pendapat seperti ini. Kadang-kadang ya, kalau kita ketemu orang yang baru masuk keyakinan atau agamanya tuh baru setelah dia dewasa gitu, bukan dari kelahiran, itu lebih keras, lebih militan memegang itu ketimbang orang yang dari zaman buyutnya udah beragama itu gitu. Itu kan yang namanya born again. Born again. Dulu banyak risetnya tuh, yang biasanya ikut gerakan tarbiyah di kampus biasanya bukan dari keluarga yang punya background agama gitu. Itu kan yang lebih berpotensi daripada yang pesantren. Itu ada penelitian di Harvard, itu yang disebut teroris Islam itu justru kebanyakan lahir dari orang keluarga sekuler, bukan dari keluarga yang dari buyutnya udah beragama Islam gitu. Nah, Bang Farul, ini gue mau mengutip salah satu presiden Amerika, namanya Lyndon B. Johnson. LBJ itu pernah bilang begini, "Young man, campaign is one thing, but how to govern is another thing." Ini kan paradoks Indonesia yang dikutip BHM ini kan campaign. Oposisi, tapi apakah itu how to govern ini membuat resikonya lebih besar atau benefitnya lebih besar menurut lo? Apakah being normal presiden jauh lebih baik di dalam situasi hari ini? Kalau terkait ini ya, kalau ngebaca paradoks Indonesia ya, sebenarnya kan ini kalau aku lihatnya dari kacamata ekonomi ya, Pak Prabowo itu mencoba untuk menjelaskan bahwa ini ya, kalau dia kan selalu cerita berbagai macam ini ya, akan ada potensial konflik segala macam global. Kalau memang ada sangat banyak tantangan di luar, maka ya memang make sense kalau kita memang mengutamakan ekonomi dalam negeri, mengutamakan ketahanan pangan, mengutamakan ketahanan energi dan lain sebagainya ya. Jauhan tahannya sudah kita lihat. Yang mana Pak, kalau memang seperti itu memang sangat 180 derajat itu berbeda. Ini dari asumsi nih, dari asbabun nuzulnya dengan apa yang dipercaya oleh Washington Consensus. 180 derajat. Kenapa bedanya di situ? Ini aku lihat ya. Dulu Washington Consensus ini berhasil hebat. Dari tahun 80-an kita dulu sempat industrialisasi ya. Kita riding the Washington Consensus. Saya juga kerja di sektor keuangan. Ini hasil Washington Consensus. Ini hasil Pakto 88. Tiba-tiba ada industri perbankan, sekuritas, pasar Cina modal. juga begitu. Cina pun gara-gara Cina itu produk Washington Consensus. Benar. Ekonomi Cina ekonomi yang yang maju. sekarang yang majunya gara-gara Korea Washington Selatan, Consensus. Iya, benar, Korea, Washington Jepang. Consensus. Kalau Koreanya pacul? Itu militansi. Ya, itu pada dasarnya itu konsensus dan mereka semua sukses. Tapi ada satu hal ini ya yang aku lihat, promise dari Washington Consensus itu yang semenjak Donald Trump jadi presiden, ini yang periode pertama ya Pak. Itu promise-nya collapse Pak, bahwa semua orang itu bisa get better lewat international trade, lewat globalisasi. Kalau asumsi kamu masih globalisasi, Washington Consensus is right. Just go aja ikut flow itu, ikut Washington Consensus. Kayak zaman dulu lah. Zaman dulu itu jadinya kalau kita mau bahas dinamika koordinasi kebijakan fiskal sama moneter. Zaman dulu itu ya, awal tahun 2000-an lah ya, waktu zaman China baru lagi rising. Yang kayak Indonesia ini moneter sama fiskalnya itu kita ibarat bawa mobil, ini jalanan turun Pak. Kita nggak usah ngegas, tapi kita ngerem-ngerem aja kerjaannya. Nggak perlu direm, udah kencang kok. Udah sempat 6%. Nggak perlu digas. Nggak perlu digas. Even itu nggak perlu digas. Jadi memang dulu itu make sense banget. Kita ikut Washington Consensus. Itu benar. Karena globalnya lagi begitu. Globalnya lagi begitu sehingga apakah kita harus mengutamakan pertahanan, keamanan dan lain-lain? Begitu globalisasi international trade, keamanan membaik Pak.
itu tidak jadi nggak urgensi. Kalau kata Bang Dede kan beberapa tahun terakhir, mungkin 5-10 tahun terakhir itu ada gejala namanya pushback globalisasi. Yes, kan? dan ada itu globalisasi yang terbalik gitu. Benar dia Pak Dede cerita kayak gitu. Kalau memang asumsi deglobalisasi Pak, globalisasi, international trade, lalu itu ya kalau untuk ke central bank itu ada independensi bank sentral, inflation targeting framework dan segala macam jargon-jargon teknisnya. Begitu ini bubar Pak, itu kan kerangka asumsi ya. Kita mesti lihat kalau teori itu ada aksiomanya dulu ya, bahwa perdagangan global baik. Tapi begitu semakin banyak negara itu yang makin melihat ini ketidakseimbangan globalnya makin intens, kita harus mengutamakan diri sendiri dulu. Amerika sudah nggak mau lagi jadi jangkar, jadi jangkar dari seluruh dunia. Ya. Ini semuanya, ini bangunan teorinya ambruk Pak. Iya. Karena kita lihat itu yang terjadi ini ambruk ini. Karena jadinya. kita lihat tuh Trump itu kan dipilih oleh yang disebut MAGA, Make America Great Again atau America First, ya. Itu kan bertentangan dengan globalisasi. Bertentangan Pak, beda Dan Pak. Karena ketika globalisasi, kehebatan Amerika sebagai pasar terbesar dunia, dia membuka pasarnya kepada negara-negara yang mau ikut Washington Consensus. Meskipun Kalau Trump terbalik sekarang dia pasang tarik. Meskipun efek dari kayak gitu, kalau semua negara memperlakukan proyeksi seperti itu, ketegangan global akan lebih tinggi karena orang akan mementingkan kepentingannya masing-masing kan. Ini mirip dengan keadaan sebelum Perang Dunia Pertama. smooth Ketika kembali ke merkantilis semua. Ya. Dari globalisasi, memacu proteksionisme. Tadinya globalisasi membuat semuanya kaya raya. Tiba-tiba kemudian muncul globalisasi, masing-masing jadi merkantilis. Akhirnya pecah Perang Dunia Pertama. Nah, tapi kembali ke Gubernur Bank Indonesia Bang Farul. Untuk orang awam, apa dosa paling besar dan situasi seperti apa yang membuat Pak Peri terpaksa harus mundur? Apakah Anda seperti BHM juga mengatakan bahwa beliau adalah part of Washington Consensus? Sehingga nggak fit sama ini. Waduh Pak, itu bukan kompetensi saya untuk menjawab Pak. Ya nggak, tapi oke. Bukan kompetensi saya menjawab. Cuman satu hal yang bisa saya ceritakan bahwa memang di mana-mana ya, nggak di Indonesia saja, itu sedang terjadi perubahan masif dari cara memandang kebijakan moneter. Kalau mau kita lihat ya, sekarang itu Sanae di Jepang itu lagi berantem sama Bank of Japan Pak. Bahwa mereka, aku masih mau ngegas lagi. Takaishi yang PM-nya Jepang. PM-nya Jepang. Jadi Sanae itu berantem Pak sama Bank of Japan. Bahwa aku masih mau ngegas. Bahwa resiko geopolitik ini tinggi. Kalau kita nggak nambah anggaran pertahanan di kondisi sekarang, lu bayangin Cina kayak apa? Segala macam itu ya, itu kejadian di Amerika dan lain-lain, itu pada dasarnya itu memang hal yang lagi kejadian ya, sama yang kayak BHM tadi diceritakan, itu menantang ortodoksi ekonomi dimanapun. Kalau lebih ortodok lagi, sebetulnya bagi ekonomis itu selalu ada pilihan. Kita mau istilahnya choose butter or gun, ya kan? Mentega atau senjata. Kalau yang ekstrim Korea Selatan dia milih gun, dia bikin bom nuklir, dia peres, dia jadi preman, dia peres negara lain untuk bantu dia kan. Korea Utara, sorry. Tapi dulu Jepang sebaliknya, dia gunnya nggak boleh kan sama Amerika, dia bikin tentara untuk menyerang aja nggak boleh kan? Ya udah dia full bikin butter istilahnya untuk ekonomi, maju dia jadi negara. Nah tapi kembali ke pertanyaanku tadi Mas Bambang, apa dosa utamanya Peri sehingga kalau kata Ari tadi nggak pakai foreplay? Jawabnya gampang. Kamu tahu nggak menurut Undang-Undang Bank Indonesia tugas utama Bank Indonesia apa? Apa? Menjaga nilai rupiah kan? Coba lihat nilai rupiah pada saat Peri naik menjadi Gubernur BI dan sekarang hari ini gimana? Ini dia lebih apa kali makanya. Tapi kan persoalan rupiah kan bukan single factor Mas Bambang. Iya, tapi kalau menurut undang-undang itu tugas utamanya Bank Sentral adalah gubernur Bank Sentral. Tapi kalau presidennya nggak bisa dia kasih tahu gimana? Itu sebabnya di dalam undang-undang BI dinyatakan Bank Indonesia itu seperti zaman independen, dia nggak boleh takut sama presiden. Kalau dia takut sama presiden, dia udah melanggar undang-undang. Oh, berarti ini mau dilanggar undang-undang nih habis ini. Ya nggak tahu, tapi maksud aku kalau yang kan gini, pertama gini loh ya. Ada P2SK sekarang. P2SK baru apakah mengakomodir ini nih? Tapi garis api yang bisa dilintas. Tapi saya tanya, di undang-undang apakah yang bertanggung jawab menjaga nilai rupiah itu KKSK atau
Bank Indonesia. Jelas Bank Indonesia dong. Nggak bisa meles kalau itu. Ya, bahwa ini dia gagal mempertahankan itu ada segala macam alasannya, silahkan gitu loh. Tapi kalau menurut saya kalau dia merasa itu, karena saya ditekan presiden misalnya. Saya kembali nanya kayak di undang-undang pers. Kalau Pemret ditekan oleh direktur bisnis, dia ngalah, ya dia harusnya jangan jadi Pemret dong. Iya kan? Orang undang-undang menyatakan dia independen. Fight dong. Kalau dia merasa tekan, fight back. Kalau Dewan Pers memutuskan bersalah sewenang-wenang sembarangan gitu gimana? Iya, semua institusi itu kan nggak memegang, nggak ada yang memegang monopoli kebenaran. Karena itu ya kita harus fight dong untuk kebenaran itu gitu. Tapi kalau gitu definisi stabilitas nih berat juga nih Om BHM. Iya kan? Ya kan masa baru dikit lagi ya misalnya ada depresiasi 5% 7%. Wah, tiba-tiba turun sih berat juga tuh jadi gubernur BI. Betul. Karena kan Ya, tapi saya termasuk ini, saya termasuk yang menyesalkan dan sekarang berkampanye. Dulu di zaman terakhir Pak Harto pernah ingin menerapkan yang namanya currency board. Ya. Dewan Mata Uang. CBS ya. CBS ya. Steve Hanke. Ya, saya dulu awalnya ke bawah Washington Consensus juga kan. Wah, ini harus dilawan. Tapi kemudian saya diperintahkan oleh waktu itu Bang Surya Paloh, kamu pelajari dulu, dikirimlah yang namanya media Indonesia, kan? dikirimlah yang namanya Sally ya, kebetulan sekarang jadi ponakan saya yang Menteri Armida. Iya. Wah, dia rupanya sangat menguasai, akhirnya kita terjemahkan lah itu di Indonesia. Jadi saya sangat cukup menguasai lah. Menurut saya yang negara-negara yang stabil, contoh paling dekat Singapura. Sebetulnya kalau negara mau stabil mata uangnya, dia mestinya nggak langsung ke bank sentral. Dia kayak Singapura, bikin dulu yang namanya currency board, ya, untuk mengumpulkan devisa. Kalau dia sudah terkumpul melebihi daripada nilai optimum mata uang itu terhadap mata uang asing, baru dia buka bank sentral. Karena dia bisa mengancam semua spekulan di dunia. Lo kalau mau main-main sama mata uang gua, hari ini juga gua bisa berubah jadi currency board, lo pasti rugi. Makanya nggak ada yang berani nyerang mata uang Singapura. Dia yang menentukan. Aku mau 10.000 terhadap rupiah, 13 rupiah. Dia bisa ngatur karena dia punya senjatanya. Makanya Febri banyak tuh di branchesnya. Iya. Makanya dipakai karena itu stabil kan, pakai 10.000 uang Singapura. Nah, Singapura baru berubah menjadi monetary authority setelah dia kuat. Nah, Argentina coba tapi uangnya baru 80% dia coba itu. Kalah, harus lebih dari 100%. Nah, kalau itu kita lakukan dulu ya, itu pasti ceritanya beda lah. Iya beda, tapi tracknya beda itu Om. Jadinya kalau pakai currency board itu bisa-bisa aja. Misalnya tahun 98 kita pilih punya currency board, maka kita nggak akan ngerasain itu ekonomi yang hype sampai tahun 2010 yang kita jadi salah satu yang top di Asia itu nggak bisa ngerasain. Karena kalau kita lihat ya, kalau pakai currency board itu akan membuat ya atau monetary authority atau bank sentral kita itu terpenjara pada dasarnya. Nah ini nih ada sangat ekstrim itu, mau currency board atau independent central bank. Nah, ini totally different konsep itu kalau mau dibahas. Kalau kita memilih independent central bank. Kalau menurut saya dia agak terpengaruh Washington Consensus dalam hal ini. Mungkin karena dia sukses di pasar sebagai dari Washington Consensus ya. Kalau saya tidak mempertanyakan pertentangan antara currency board sama bank sentral. Tapi ini proses. Sebelum jadi bank sentral, itu jadi currency board dulu, nabung dulu, baru kamu jadi bank sentral. Supaya kamu jadi bank sentral itu ada modalnya. Bukan modal dengkul gitu loh. Tapi itu kan udah terjadi lah Mas. Kita memilih jalur independen bank sentral. Sekarang ada menurut saya. Dan kalau kata BHM tadi, salah satu dosa paling utama dan mungkin satu-satunya tidak bisa menjaga nilai rupiah kita. Nah gitu itu kan? sebenarnya sudah ada dilakukan semacam ini ya, semacam cara menuju yang agak halfway lah seperti itu. Yaitu yang disebut bullion bank.
Bank emas. Bank emas ya. Jadi sekarang kita itu bayangin ya, BI itu simpanan emasnya hanya sekitar 70 ton. Sekarang bullion bank ini baru dalam tempo berapa? Lama udah 140 sekian dan udah 2 kali lipat. Nah, itu salah satu cara memperkuat mata uang adalah kita punya cadangan emas. Iya. Ya. Reserve-nya ya. Kalau kita lihat Cina itu dari awal bank sentralnya terus saja ngumpulin emas. Padahal kau tahu nggak? Ini paradok lagi. Kalau kita cek ke semua sumber data lah, bank data. Indonesia itu cadangan emas yang ada di dalam buminya itu paling besar di dunia. Kira-kira 3.600 ton. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mau menambah cadangan emasnya, cukup bilang sama semua petambang emas itu, kamu bayar royalti jangan uang deh, dalam bentuk emas. Bayangin ya, kalau cadangan emas kita katakan di 3 tahun yang lalu lah, sekarang nilainya udah 2 kali lipat lebih kan? Itu banyak juga cadangan. Dalam dolar loh, iya nggak? Cadangan emas kemarin tuh gimana Mas? Nah itu, ya itu bisita sama negara tuh harusnya dikasih buat inilah. Oh yang berangkas. Yang 74 kilo itu harusnya nanti jangan dijual itu, jangan dilelang, ditaruh di BI aja untuk memperkuat cadangannya. Tapi Bapak memang ya kalau kita misalnya mau pakai konsep ya mungkin lebih kayak bullion bank, currency board atau based on commodity money lagi lah. Tapi sebenarnya itu yang harus kita aware ya. Kalau itu di ini itu bisa bagus Bang. Aku setuju. Tapi yang akan kejadian kita bisa afford nggak? Karena aktivitas ekonomi ini bakal shrinkingnya lumayan material kalau itu kita paksakan. Coba bahasa manusianya apa tuh? Shrinkingnya lumayan material itu apa? Material. Jadi kayak gini. Kita udah tahu kan bahwa yang namanya uang fiat itu kan janjinya bank sentral. Itu kenapa dulu kita 2005 sampai 2012 pertumbuhan ekonominya bisa kencang, one of the best dulu ya. Orang dulu belum lihat lah itu Rusia dan lain-lain, orang masih melihatnya baru Indonesia nih pertumbuhannya kencang. Salah satunya memang ada keleluasaan dari BI itu ningkatin money supply. Nah, itu permasalahannya itu gini. Kalau mau pakai cara yang tadi Pak, itu akan banyak memberikan constraint itu pada berbagai masyarakat lah. Itu agak beda, berarti yang akan dapat benefit langsung itu adalah yang bisa dapat langsung akses kepada emasnya. Sementara kalau kita pakai kalau pakai monetary base-nya bisa expand lebih tinggi tadi, itu bisa semua orang dapat. Oke. Di sini memang masalahnya di ekonomi politik untuk negara yang sangat diverse seperti ini. Indonesia. Tapi Ya makanya pasca 98 ini yang dipilih. Nah, tapi Ini masih pikiran Washington Consensus. Benar nggak itu pikiran Ini Anda, masih Mas? Washington Consensus ya. Jadi benar, kalau ini- lihat sejarahnya, ketika lahirnya yang namanya kesempatan di di mana kotanya tuh Washington Consensus tuh, di ini. Washington. itu kan pertama kalinya Amerika melepaskan keterikatan dolar pada emas zamannya Nixon. Jadi fiat money istilahnya, ya. Tapi jangan orang lupa sebelum melakukan itu Amerika itu sudah mengumpulkan emas dulu. Ya. Banyak sehingga kebanyakan emas-emas di dunia itu yang dinyatakan di bank sentral di dunia, mereka tuh nggak punya fisik emasnya. Mereka emasnya itu fisiknya ada di Fort Knox di Amerika. Tapi dicatat itu miliknya Bank Sentral Jerman, Jadi 70 ton emas Bank Indonesia itu kemungkinan besar juga sebagian itu Punya. ada di Fort Knox ya. Tapi kan kita tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada emasnya Iran di Fort Knox? Apa Mas? Ya begitu dia perang kena sanksi, nggak ada akses pada emas itu. Emasnya. Nah itu Rusia, ya kan? itu ketika itu makin sering terjadi, itu baru adalah menjadi poin yang saya ceritakan tadi, titik akhir di mana Washington Consensus ini jadi melemah. Previously, ini aku ceritain awal 2000-an, Pak. Awal 2000-an Indonesia ini gampang, Pak. Dulu itu aku ingat tahun 98. Ini aku pakai kacamata moneter. Semua orang itu mikir Indonesia bakal jadi Yugoslavia, Pak. Kalau kita ingat, right? Saya nulis artikel tentang itu. Oh dulu, wah Bang BHM Di dulu yang Amerika. nulis ya. Di Amerika. Kalau saya salah satu yang melihatnya adalah salah satu hal yang membuat kita perekat kita ini bagus. Ya kita kan negara diverse ya. Kepentingan orang Sumatera harga sawit tinggi. Ya. Kepentingan orang Jawa harga minyak goreng murah. Nah gimana caranya itu Pak? Ya. Itu hanya akan bisa didapatkan dengan pola yang kita ada sekarang sehingga perdagangannya itu cepat naiknya. Itu yang saya syukuri. Ini salah satu hal ya. Mekanisme Bahwa- pasar. Mekanisme pasar itu yang menjadi perekat kita
pasca reformasi sebenarnya. Bahwa kita ada pada sana, kita bisa flourish together. Ya, tapi makanya segala macam ya, ingat lah zaman aku kecil, kita kecil dulu, orang masih minta Riau merdeka segala macam, Pak. Iya. Itu Nggak, berhasil iya. balik. Tapi memang yang aku ceritakan sekarang, premis Washington Consensus itu semenjak ada trade war, untuk saya kolaps, Bapak. Ya. Jadi udah saya nggak setuju sama dia. relevan. Washington Consensus itu bagus buat kita selama Washingtonnya sendiri mendukung itu. Nah, benar, setuju. Gitu kan. Begitu Trump berubah ya. Ini Trump berubah, Bos. Ini laju kali kita nih. Goblok kita perbincangannya. kalau Trumpnya aja udah berubah, kita masih taat pada itu. Mas BM, tunggu dulu izin. Gue masih bingung nih, Fahrul ini Washington Consensus apa bukan? Dia masih ada sisa-sisanya masih Perry ini nempel. Washington Consensus atau bukan? Nah ini dulu yang perlu dijawab nih. Begini, Iya. Dan apakah Perry ini mundur karena nggak fit sama Ekonomi konstitusi. ekonomi konstitusinya Pak Prabowo? bukan yang begini. Jadi menurut saya, Nah, gimana dong? Perry itu wajar dong kalau dia dibesarkan dalam suasana Washington Consensus di saat itu. Kalau dia nggak mengembangkan Washington Consensus di saat itu ya, Di saat itu. di saat Amerika sangat mendukung Washington Consensus, kita akan mengalami nasib seperti negara Amerika Latin yang dulu setelah krisis dia berusaha melawan Washington Consensus, makin kolab. Ya. Ya, Tewas. Itu Tewas. banyak tuh cerita-cerita di Amerika Latin itu. Jadi Kolabnya Argentina, kolabnya Meksiko. Waktu iman soal konsensus Washington masih tinggi waktu itu di Ya, Amerika. karena waktu itu Amerikanya sendiri sangat mendukung Washington Sangat Consensus. Iya, beriman. hidup ini kan kita mencari mana yang jalan, Pak. Iya. Mana Iya. yang bisa makan. Iya. Kalau zaman dulu mau itu makan kita, Kalau Pak. kalau saya bukan gitulah, kalau ibarat berlayar, tadinya angin itu bertiup dari barat ke timur. Kalau kita berlayar melawan ya goblok lah kita ya kan. Nah, saya mau- Sekarang anginnya berubah, kita masih berharap ditiup dari barat ke timur. Padahal anginnya sekarang dari timur ke barat gitu loh. Berarti tesis dan premis-premisnya Pak Presiden juga jadi nggak relevan dong dengan cerita ini soal deep state. Ketika Washington Consensus udah Nggak relevan. udah nggak relevan lagi ya, berarti kan siapa sponsor daripada deep state ini ya, salah satunya kan Washington Consensus juga yang memberikan bukan. support kuat Yang kepada- supportnya itu adalah para birokrat yang masih berpikir Washington Consensus itu masih yang the best. Padahal Amerikanya sendiri sebagai pendiri Washington Consensus sudah tidak Iya. mendukung itu gitu Berarti loh. mitos aja dong deep state ini, sesuatu yang dibesar-besarkan oleh Pak Presiden. Ini aku coba bahas ya, itu bahasanya Pak Presiden itu deep state. Kalau saya banget coba Ini bahasanya Deep mulai state dari dong. Trump kan? Ini Dari baru MAGA. kemarin Londo Ireng baru keluar lagi nih. ini itu Itu kan bahasanya deep Pak state, Londo Presiden. Ireng kan padanan aja tuh. Itu bahasa Pak Presiden. Tapi ini saya coba di sini lebih netral. Saya Jangan coba netral, pakai Anda harus agak berpihak bahasa. di sini gimana mau netral? Ini pakai bahasa filsafat, Netral Pak. Anda di market aja. Ini Kalau sini berpihak. pakai filsafat, Pak. Jadi Hegel itu pernah bilang, Pak, bahwa sebuah sistem yang sukses pada suatu waktu itu akan membuat kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalamnya. Yang mananya dari sebuah tesis itu akan menghasilkan antitesis baru. Itu yang sebenarnya sedang kita lihat di dunia kita 10 tahun terakhir. Zaman dulu, Pak, zaman bacaan kita masih Francis Fukuyama, Pak. Enggak, dia end of Semua story. orang percaya, wah ini end of story, Bapak. Ternyata free market liberalism bukan end of story, Pak. Ini yang lagi kita lihat itu lagi kejadian di zaman sekarang ini. Dan saya rasa ya, dan memang ketika asumsi-asumsi yang dibahas tadi di Washington Consensus itu berubahnya total, kita nggak totally semuanya percaya sama negara lain. Kalau bisnis itu ya, ini aku lihat ya, kalau di bisnis itu ya, kalau memang dulu zaman Washington Consensus top, saya misalnya jual barang ke Amerika, dibayar 3 bulan ke depan pun saya tenang, nggak masalah. Kalau sekarang belum tentu. Kok kalau perlu gue dibayar langsung sekarang, Pak. Sebelum barang dikirim gue harus bayar untuk kepercayaan gue. Oh. Ini yang lagi kejadian, ini mengubah totally Ya, mindset. artinya kan gini, Bang, seperti yang lu pernah bilang, masalah kita itu ada di kenyamanan dan kepercayaan. Memang, masalah nah. trust sekarang. Nah, Nah, apakah kembali lagi nih, ini buat pasar ya. Apakah tadi Ari udah cerita ketua Dewan Komisioner OJK mundur tiba-tiba. Iya. Apa namanya direktur Bursa Efek mundur tiba-tiba. Kali ini Gubernur Bank Indonesia mundur tiba-tiba. Lo yakin tiba-tiba? Ya kan palingnya nggak ada foreplay kalau kata lu tadi. Iya, makanya itu gue tanya, ini ada foreplaynya apa Nah, kita nggak tahu? Pertama, foreplaynya. ada foreplaynya apa enggak? Market udah melihat belum tondo-tondonya? Dan kedua, kalau lu bilang masalahnya kenyamanan dan kepercayaan, apakah ini akan memperbaiki kenyamanan dan kepercayaan ekonomi kita, terutama market kita?
Ya, sebenarnya kalau kita bahas ya pakai foreplay. Kalau dengan ketegangan-ketegangan dari tahun lalu ya mungkin ada. Selalu ada ya. Selalu ada ketegangan, di mana ada ketegangan di situ ada foreplay kan. Atau foreplay itu mengisyaratkan atau menyaratkan ketegangan dulu. Ya, itu mungkin ya beberapa mungkin ada yang bisa menginterpretasikan seperti itu. Itulah kejadian. Cuman yang aku lihat ya, ini kan zaman lagi berubah, Pak. Hal yang memang jawab dulu tadi tuh. Gimana? Ada nggak ketegangannya dan apakah ini bisa memperbaiki tadi kenyamanan dan ketenangan seperti yang lu bilang, masalah kita di trust sama kenyamanan. Iya, padahal kan kita baru grade investment grade kita macam-macam tuh kan S&P kan masih oke semua. semua. Tapi ini barang mundur semua nih. Kaget kan? Harusnya kan dengan grade investment segala macam kita masih survive. Harusnya kan ini prestasi juga buat kawan-kawan ini. Betul, kita ada di jalur yang udah tepat nih. Coba jelasin dong pakai bahasa. Kalau saya menjelaskan ini metafornya kayak gini, Bang. Ini pada dasarnya asap yang tidak kelihatan tapi baunya ada. Nah, kira-kira seperti itu. Itu asap apa itu? Apa pula asap? Itu pokoknya tapi baunya ada. Oke. Tapi kalau mau kita lihat apakah itu kelihatan bisa kita deskripsikan enggak? Ya. Tapi Itu buat mungkin. pasar ini sentimen Yang apa enggak? kalau kita lihat pasar tentunya ini ketidakpastian baru. Yang mana ini negatif. Ini yang sebenarnya saya jujur ya. Ini kan sebenarnya kita lagi ada perubahan besar, dunia lagi berubah luar biasa ya, Pak. Berarti tadi bilangnya dari tadi Washington Consensus dan kayak ke dunia yang baru ini, kita itu fact to untuk mengkomunikasikan bahwa kalau memang orientasinya berubah, itu ceritakan dengan baik. Targetnya apa? Nah, itu. Itu yang nggak muncul dari pemerintah sekarang dan juga kalau aku lihat ya dari otoritas keuangan yang kemarin. Mungkin rata-rata ya yang hidup, kalau aku selalu lihat tuh hidup di zaman dulu ya, zaman Washington Consensus ini masih jaya banget dan memang make sense. Ini kagok, Pak. Kita puluhan tahun hidup di dunia yang aku lihat kita terintegrasi makin hari makin go global. Kita harus buka diri, efisiensi, kompetitiveness dan yang lain. Ini tiba-tiba berubah jadi dunia tertutup. Kagok, Pak. Ini yang saya lihat terjadi luar biasa yang memang juga kalau kita lihat menjadinya ada kekagokan gitu antara lembaga-lembaga sektor keuangan tadi itu dengan menginterpretasikan pemerintah. Tapi ini kan reorientasi ini. Ya, orientasi. Reorientasi kan. Artinya apa? Orang-orang yang menjadi deep state gitu, kekuatan di dalam negara yang disebut oleh Pak Presiden yang sekarang dengan istilah londo ireng, itu kan mengalami penurunan harusnya. Karena sponsor-sponsornya lagi reorientasi ulang kan, orientasi ulang. Harusnya kan nggak terlalu perlu khawatir dengan LSM, nggak perlu terlalu khawatir dengan wartawan, nggak perlu terlalu khawatir dengan donor dengan apapun yang berusaha melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan yang kemudian disebut dengan londo ireng ini. Ini kan artinya apa? Londo ireng ini kan sebenarnya yang pro Washington Consensus seperti Abang dan Mas BM bilang. Tapi kan sekarang faktanya seperti yang Mas BM dan Bang Farul bilang, ini mereka lagi downtrend, lagi mengalami tren penurunan yang mana Amerika aja nggak support. Jadi istilah-istilah ini kan muncul malah kontraproduktif sendiri untuk kekuatan dukungan politik terhadap Pak Presiden artinya gitu loh. Iya, itu yang saya ceritakan tadi. Kalau mau ada reorientasi itu harus dikomunikasikan. Ini saya contoh ya. Jangan-jangan nih saya curiga nih Bang. Jangan-jangan kalau Abang bilang tadi ada yang menikmati ketika tahun 80-an itu ketika kita Washington Consensus, kita riding the consensus Washington Consensus gitu ya. Sehingga ekonomi kita growth bullish waktu tahun 80-an. Tapi kan ada sisi lain yang merasa tidak senang juga dengan bullish ini. Jangan-jangan Pak Prabowo ada di sisi yang ini sehingga ide-idenya antitesis terhadap market mechanism itu dan free license fire free yang mana sekarang mereka trennya lagi nggak itu gitu tapi Pak Prabowo masih merasa harus melawan tren itu yang mana mereka udah ngapain dilawan udah mati sendiri gitu loh kan udah dihantam bakteri pengurai kan jadi ngapain harus ikut energi itu meneriak-neriakan deep state dan juga apa namanya tadi londo ireng ini kalau gitu. Itu tanyanya ke para presiden Pak. Kalau kita coba ini bantu kan kita dalam konteks Washington Consensus. Dan Bang Farul nggak usah masuk ke area wartawan LSM, tapi di Washington Consensus ekonomi sektor ini aja. Dan market gimana meresponnya nih?
Kalau Kita semua sebenarnya bagus loh, S&P kemarin oke loh Mas. IHSG kita juga paten hari recovering ini. lah ya. Cuan agak paten nih dalam beberapa hari terakhir ini. Artinya kan semua everything Going right kan. Kenapa harus serangan jantung kayak gini gitu? Iya, Pak, namanya juga yang kaget, Pak. Nggak boleh orang kaget. Ya kaget lah kita tiba-tiba kan tanpa ada heads up dan lain-lain. Beliau mundurin diri, kaget, Pak. Ini Itu ya sinyal pasti. bagus nggak buat pasar? Kenapa? Ini sinyal yang bagus nggak buat Selama belum ada kayak gini. Kenapa? Pasar itu, Pak. Kenapa buying time mikir dulu Ya, dia? gini. Nah, Pasar itu. kena telepon pula sama usahanya nanti kan. Bos, pasar itu selalu mikir 12 bulan ke depan, Pak. 12 bulan ke depan. Kalau tiba-tiba ada perubahan seperti ini, selama ini nih PJS, ini pasar masih ngasih diskon dulu. Makanya 12 bulan depan bakal ada apa ini? Apakah yang sekarang itu bisa definitif memberikan arahan tentang kebijakan moneter dan lain-lainnya? Itu juga harus dilihat. Karena itu ya yang aku lihat setelah ini setelah ada perubahan ini, itu harus ada langsung ya proses pemilihan yang baru itu nggak boleh terlalu lama. Harus secepatnya dan itu juga harus memberikan komunikasi ke pasar. Nah itu nanti di konteks itu ya. Terus yang kedua saya mau, dari dulu saya selalu ngasih saran sama pemerintah gini. Kita kan mau perubahan Pak, mau ada growth-nya lebih tinggi. Dari dulu itu selalu saya ceritakan berarti memang mindset fiskal sama moneter itu udah harus berubah. Tapi perubahan itu harus dikomunikasikan dengan baik dan dengan kekompakan yang luar biasa Pak. komunikasinya gimana, kompakannya gimana Nah, menurut lo? contoh yang paling bagus itu Dia Pak, nggak kompak, cuma satu partai itu 2013. Ini sekarang. aku cerita 2013. 2013 itu zaman waktu Jepang lagi nelangsa Pak. Waktu itu Shinzo Abe dengan PD-nya itu mengeluarkan yang namanya Abenomics Pak. Filenya itu sederhana Pak, hanya 9 slide. PPT itu bisa di googling. Tapi itu sangat komprehensif sekali, 3 arrow of economic policy. Yeah. Akomodatif kebijakan moneter, ekspansi fiskal yang dahsyat, yang tinggi, dan yang ketiga perubahan struktural. Itu dijelaskan apa yang akan mereka lakukan secara implisit, dilakukan juga biayanya apa. Karena pada waktu itu Jepang memang lagi mau naikin inflasi, begitu itu diberikan Pak. Kelihatan ini arahnya kita mau 10 tahun depan, we want to reflect the economy. Pasar bukannya jatuh, pasar bullish Pak. Yang benar-benar miss dari pemerintah sekarang itu. Kita harus ada file yang bersama. Kalau dikira kalau di Jepang ya. Antisipasi dan siap-siap. kan? Antisipasi dan Terhadap- siap-siap. Nah, tapi memang Komunikasi dan kompak tadi. Nah, kalau mau kompak ala di Jepang tadi, AB. ala AB, itu memang ya satu file itu tuh bersama itu. File jadi filenya Kementerian Keuangan, Ministry of Finance Jepang dan Bank of Japan. Salah satu bentuk Harus bareng. kekompakan itu tahu kalau dia dapat. Apa? Patriot bond. Ya, gotong royong itu. Kompak Ya. semua. Ya, itu Tapi lah lain. artinya kekompakan Memang hal lain. artinya kekompakan itu artinya kalau dalam konteks sektor keuangan antara lapangan banteng yaitu Kementerian Keuangan dengan Tamrin yaitu Bank Sentral harus kompak. Belajar Dan dari apakah- AB itu harus Pak, harus kompak Pak. Kan ceritanya ekonomi kita nggak ngangkat bertahun-tahun Pak. Cerita konsumsi lemah. Ini gua bertahun-tahun naik gaji udah nggak pernah double digit lagi Pak. Dan Jangan di, kita. dan disinilah lu lihat terjadi ketidakkompakan selama ini di bawah Gubernur Peri dan Menteri Keuangan Purbaya. Tidak terjadi kekompakan yang membuat kita bisa melaju kencang. Harus diakui friksi-friksinya terasa di pasar. Itu yang saya ceritakan tadi, asap tak kelihatan tapi berbau. Itu kira-kira. Nah, Mas Bayar sebagai penutup aja nih, Ya. Mas. Jadi Londo Ireng dan lain-lain, Deep State, terus kekompakan tadi Mas BM tanggapin aja semuanya sebagai penutup kita hari ini. Kalau menurut saya yang dimaksud, aku kan dengerin pidatonya nih, agak panjang loh. Ya, aku Irang, di ya. situ, Mas. Ya, Di lokasi. pertama ya, kan kadang-kadang berubah makna ini gara-gara medsos yang pendek-pendek lah ya, dipotong-potong. Kalau menurut saya, ya itu kalau cerita klasiknya yang dia kan cerita Londo Ireng itu seperti zaman dulu, zaman penjajahan Belanda. Yang justru berpihak pada Belanda. Karena Karena sponsornya Belanda. Padahal orang Indonesia Karena ya. sponsornya orang Belanda. Iya. Sponsornya lagi beriman terhadap kolonialisme. Iya. Nah, ini konteksnya kan sponsornya sama konsensus juga Iya. iman menurun nih, Iya, ya kan? iya. Jadi Bagus, nah, menurun. Iya kan? Jadi kan ini Beda ya trennya ya. Jadi ini kan Zamannya, Pak, beda. diadukan. Misalnya saya kira mau Washington Consensus maupun contoh di Paradok Indonesia, dua-duanya pengen pertumbuhan tinggi, ya kan.
tapi pertumbuhan tinggi yang seperti apa kan? Dan tergantung zaman juga, Pak. Ya. Ini apakah globalnya lagi suportif atau enggak? Ya itu makanya Makanya kalau globalnya lagi nggak suportif. suportif nih, Terus sekarang. kenapa lu curiga sama Deep State? Kenapa lu curiga sama Londo Ireng? Ya biarin aja, orang nggak didukung kok gitu loh. Kawan ini udah mati dengan Iya, sendirinya. Kawan udah mati. Iya kan Kawan sumber lagi sakit nih, sumber petakanya juga nggak main kan Nggak gimana main. kan? Kata Trump, Ade udah gak pakai itu lagi mas. Apa our local army friend jadi udah nggak dipakai lagi kan? Ya, tapi kalau kembali ke itunya tadi asbabul nubunnya apa? Nuzul. Nuzul dari paradok Indonesia kan hanya 2 negara yang dicontohkan sukses oleh Presiden Prabowo, Cina dan Singapura. Dua-duanya itu peran negara dalam intervensi dalam pasar ekonominya kuat besar ya. Kalau kita lihat orang banyak yang nggak paham karena sering tuh BUMN diserang. Padahal kalau kita lihat di Singapura yang besar-besar tuh BUMN semua kan. Singapore Airlines tuh BUMN, DBS Bank BUMN ya kan. Temasek. Terus apa perusahaan engineeringnya itu ST Engineering itu semua world class lah. Tapi BUMN yang bertarung di dunia global, bukan yang jago kandang gitu. Jadi masalahnya kan bukan masalah itu BUMN atau bukan, tapi pemanajemennya itu mampu nggak bersaing. Karena itu saya nggak heran ya. Prabowo itu kan kalau orang lihat aneh, katanya dia patriot, tapi kok mau rekrut manajer asing, ya kan, untuk mengelola. Karena dia lihat ini bukan soal orang lokal atau tidaknya. Bagi dia mendingan orang asing tapi yang anteknya Indonesia. Ketimbang orang Indonesia yang anteknya asing. Tapi terkait itu emang Om BHM aku rasa sih kalau di Indonesia ya isu dari pemerintah saat ini, spiritnya kan kita udah cerita tadi, peran negara itu meningkat. Berikutnya mungkin yang mesti kita garis bawahi ini soal kapasitas negaranya sendiri. Itu. Kapasitasnya kita bisa mengeksekusi seperti China, seperti Singapura. Seberapa kuat birokrasi kita? Apakah rapi? Kalau menurut saya Kompeten itu harus dibahas. Bersih. Bersih. Sama satu lagi. Kalau Itu ini dibahas agak, itu tuh. kalau saya jawaban saya ya, ini mungkin agak soal keimanan, bukan soal logik benar ya. Kalau menurut saya di Indonesia itu cukup banyak orang seperti Yonan yang bisa mengubah PT KAI dari yang benar-benar contoh BUMN buruk menjadi kelas dunia. Transformer gini mas. Kalau kita naik MRT, naik sistem Jaklingko itu mendapat juara pertama loh di dunia untuk manajemen. Jadi putra-putri bangsa Indonesia yang punya kemampuan itu ada, cuma mereka nggak dikasih kesempatan. Nah, sama ini. Karena mereka bukan orang dalam, bukan temannya menteri, bukan dari partai tertentu. Gitu Sama satu hal lagi mungkin yang patut dibahas sama pemerintah ya. Sebenarnya Indonesia itu ready nggak dengan dampak-dampak politikal ekonomi yang terjadi dikarenakan segala policy yang sama kejadian ini sekarang. bos, kalau contohnya Cina sama Singapura kan diversity dari kekuatan politiknya rendah. Iya benar. Nah, itu harus ngomong lagi. Iya, kan? Ini satu lagi. Ini harus dibahas. PIP 65%, 70%. ini makanya harus dibahas. Di Indonesia sekarang ada nggak partai oposisi? Ada mas. Ada nggak yang resmi menyatakan partai oposisi? Tapi gini mas, tapi mas, ya tetap aja beda Singapura sama Cina, yang mana kekuatan ruling government-nya memang absolut. Iya. Nah ini balik lagi. Walaupun ini nggak soal ada kapasitas. Ini kapasitas negara buat ini majority coalition without absolute power yang terjadi di Indonesia. Ini kecanggihan si pimpinan koalisi. Aku nanya, mungkin nggak di negara dengan absolute power terjadi Tiananmen? Iya, Mungkin nggak? iya mungkin. Itu kan bagian dari internal competition. Iya kan. Nah, sekarang kita nggak ngelihat absolute power. Jadi yang terjadi adalah major coalition with apa namanya istilahnya ini dengan friksi internal yang tajam. Jadi ini majority coalition tanpa absolute power, friksi internal competitionnya sangat tajam. Ya ini balik lagi ke isu kapasitas negara Jadi tadi. skill. Beda Tergantung skill pengelola kekuasaan ini ya. sama Singapura Sistemnya. dia punya majority party dengan majority power tapi internal competitionnya jalan juga, tajam juga. Nah, kita ini dari 3 syarat itu yang dimiliki oleh
misalnya Singapura sama Cina kita lihat kekuatan mayoritasnya ada, ya kan? Kedua, dia punya power yang absolut, partai penguasanya. Nah, sekarang partai penguasa kita Gerindra nomor 2, Mas. 3. Nomor 3. Nomor 1 PDI yang di koalisi aja nomor 2 gitu. Di koalisi nomor 2. Bahkan di koalisi pun nggak nomor 1 nih. Iya. Nomor 2 gitu. Ini kan beda banget konteksnya dengan PAP ataupun PKC di China yang absolute majority ya. Ya udah, kan Pak Prabowo maunya sama kayak Singapura sama Cina. Oke lah, kita berantem dalam aja. Setelah kita sepakat, baru kita keluar biar nggak ribut-ribut. Kan itu maunya Pak Prabowo. Biar polisinya secara teknokratik bisa berjalan dengan optimal. Tapi problemnya adalah Gerindra bukan partai penguasa yang absolute power gitu. Ya. Dia menggunakan model negara yang punya majority party di parlemen. Jadi ini menurut saya jadi syarat-syarat objektifnya belum mampu terpenuhi. Iya, untuk itu kan yang kita meloncat. ceritain tadi soal kapasitas negaranya bisa di-exercise nggak? Iya. Bisa Kalau bisa saya bisa di-exercise. tahu kira-kira jawaban Ya, boleh, Mas. jawaban Presiden Prabowo karena kitab sucimu itu loh. Ya. Kira-kira itu kalau dulu saya kira beliau mengutip seorang pemikir Prancis yang terkenal, Voltaire. Tahu dong Voltaire? Iya. Dia terkenal salah satu ucapannya soal public policy. Mudah-mudahan bahasa Prancis saya ini benar ya. Iya. Le mieux est l'ennemi du bien. Ya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya seringkali diterjemahkan don't let the perfect be the enemy of the good. Ya, itu artinya kira-kira sebenarnya dilakukan juga zaman Orde Baru. Kalau kamu membuat sesuatu, kamu tunggu dulu itu perfect, baru kamu jalankan. Seringkali itu tidak akan pernah jalan, karena kamu nunggu perfect dulu. Akhirnya ada orang pintar nggak pernah nulis buku, karena dia hanya ingin nulis buku perfect. Atau kalau kamu anggap itu good enough, jalanin sambil di tengah jalan terus-menerus perbaiki. Nah, Prabowo itu sering menyebut ini dalam versi bahasa Inggris. Do not let the perfect be the enemy of the good. Janganlah keinginanku untuk mencapai kesempurnaan menyebabkan kamu tidak melakukan yang baik. Karena itu saya bukan mendukung caranya ya, tapi karena itu pemikiran itu yang membuat saya paham kenapa langsung bikin MBG harus 300T. Bikin koperasi harus 80.000. Itu sebenarnya pelaksanaan ajarannya Voltaire dalam bentuk ekstrim. Gitu loh. Ajaran Voltaire tapi ekstrim ya, Pak. Yang kita kritik bukan ajaran Voltaire-nya, Bang. Yang kita kritik ekstrimnya ini. Dan pelaksana keekstrimannya manajer keekstrimannya kapasitasnya. Jadi aku titip lah, kalian kan kadang-kadang sering ketemu Presiden Prabowo. Dia itu belajar itu langsung dari Voltaire karena kalau terjemahan bahasa Inggrisnya kata per kata tuh harusnya itu do not let the better be the enemy of the good ya. Tapi dalam pemahaman secara kontekstual memang itu lebih cocok. Kalau saya tahunya Pak Presiden belajar Machiavelli dari Solo. Ini yang terakhir banget nih Mas, terakhir banget buat BHM sama Bang Farul. Kalau tadi kita mencari yang perfect, kita nggak akan ketemu. Nggak ketemu, Pak. Sosok yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan ideologi ekonomi konstitusinya Pak Prabowo, situasi ekonomi global yang udah pushback deglobalisasi dengan kebutuhan market kita untuk menjawab kebutuhan ekonomi kita yang akan tumbuh dengan kondisi market seperti ini. Sosok Gubernur Bank Indonesia seperti apa yang Kalau perlu sebut nama. Kalau perlu sebut nama, lebih paten. Menurut lu siapa? Aduh Pak, kalau untuk sebut nama dari pertama gue belum siap Pak. Kalau Budi udah jelas kan Khatib Basri. Dukung kawan aja. Dia juga nggak ngerti Khatib Basri mikir apaan juga nggak ngerti. Ini maksudnya konsensus Bang Didi paten. Kalau Minimal bisa di WhatsApp ya kan. Kalau aku sih sangat jelas banget. Mesti orang yang berani bilang tidak. Karena BI itu independen terhadap presiden. Dan yang punya track record berani bilang tidak pada presiden dan seorang ekonom adalah Yonan. Yonan ekonom.
Ya, profesional. Profesional. Dia Saya profesional. Dia tuh Saya tahu adalah beliau. dia tuh orang forensik auditor. Saya tahu beliau Katolik. Jesuit. Yonan. Yonan. Jadi harus say no kepada presiden. Harus orang yang berani bilang no dan menyatakan argumennya secara logis. Nah, Wah, katanya harus akur lapangan banteng sama Tamrin. Kok malah seno-seno lu banyak? Gini, akur versi akur belum tentu. versi iya. barat, orang yang berpendidikan barat. Akur itu bukan yes sir. Akur itu bisa berkelahi Oke. lalu Tanpa mencapai melukai, ya, bisa Sampai berkelahi kesepakatan. lalu bilang oh lu bener lo. Iya. Ini benar. Itu yang diperlukan. Ini pas banget nih. Oh iya Khatib Basri itu. Ya coba. Gimana? Iya, Dinda, nah. kasih dulu Dinda. Kalau aku sih tadi setuju ya. Yang pertama itu bisa say no. Dia ada apa nih? Ini kenapa lu Tira ngomongin Khatib Basri? Nggak Khatib tahu, Basri telepon datang. tiba-tiba. Oh tiba-tiba nelfon lu ya? Oke. Jadi kalau aku Ada sih apa barang ini? di kondisi kayak gini, ini kondisi memang luar biasa. Ini kalau kita lihat ya, di Amerika dulu yang menghadapi Great Depression ini ada yang namanya itu gubernur bank sentralnya namanya Mariner Eccles, Pak. Yang sampai sekarang itu jadi Mariner Eccles Building itu yang jadi nama kompleknya The Fed Iya. sampai hari ini. Dan memang Iya. itu bosnya The koordinasi Fed bisa say no ke Trump kan Yes. yang lama itu. Dia bisa main Trump dan itu memang harus ngomongin ini ya di kondisi ini. Kondisi yang harus paham bahwa pakem lama seperti Washington Consensus ini udah nggak bisa. Bahwa kayak BI ini kita sekedar inflation targeting framework dan lain-lain ini udah harus berbeda ini sekarang. Jadi udah harus punya level yang aku lihat ini bukan hanya kebijakan aja, tapi juga sudah punya levelnya itu kebijaksanaan. Wisdom. Udah harus wisdom, Mbak. Udah harus wisdom Jadi yang sudah tidak lihat ortodoks. Harus buku teks negarawan ya, gubernur BI harus negarawan Hari ya. ini benar. Ya, Ini ketua harus gubernur MK BI yang ya. negarawan. Iya. Ini contohnya ya kalau di Amerika lu punya Mariner Eccles. Dulu zaman Great Depression ini terutama after Great Kanto earthquake tahun 1920-an. Di Jepang itu ada namanya Takahashi Korekiyo. Kalau Che Guevara dulu juga gubernur BI, bank sentral kan? Bos itu sentral banget itu bos. Bang revolusi adalah bang sentral. Jadi memang ini harus levelnya itu udah harus wisdom. Ya. Jadi bisa say no. Say no itu penting. Dan bisa say karena no. itu Tapi- undang-undang Bank Indonesia Iya, benar. independen. Tapi harus Jalan yang bisa kita pilih. Benar, tapi harus bisa berjalan juga di levelnya itu bukannya kebijakan tapi udah kebijaksanaan yang Kalau diambil. nama yang dikasih tahu BHM tadi menurut lu gimana? Pak Yonan ini jujur aja nih agak out of the blue tapi Ya, ini nggak ada koordinasi tadi. Kalau Khatib Basri, Budi penggalangan. Pengalaman itu, Pak. Budi penggalangan tadi. Penggalangan opini, Udah ya. dikasih Khatib Basri kan, keluarnya Jonan. Enggak, aku lihat ini ya Itu mau- simetri. Aku bukan tidak respect sama Dede. Dede orang baik, orang bijak juga, Dia bijak juga, pintar secara Negarawan, internasional. kan? Negarawan. Tapi Negarawan dia. menurut aku dia itu secara chemistry mungkin kalau dengan Pak Jokowi dengan Pak SBY dia cocok banget lah. Kalau presidennya SBY itu saya cocok banget, Dede cocok di situ. Karena mereka bertengkarnya tuh dengan halus-halus bisa both say no gitu ya. Cuma kalau ngadepin Prabowo, aku rasa ya dengan segala hormat aku pada Dede, mungkin dia akan mundur aja gitu loh. Dia tidak akan fight to the null gitu. Dia Prabowo. gebrak meja, balas gebrak meja gitu. Prabowo nomik ini ya Mas ya. Karena orang Prabowo kayak nggak pakai Prabowo mic, itu ya. kalau digebrak meja, kita bisa survive gebrak meja balik asal kita punya argumen yang kuat. dan Yonan punya kapasitas dan Yonan track record itu. punya. Oh dia dulu kan dia mendingan dipecat oleh Prabowo ketimbang tanda tangan Nggak, Gus. gara-gara ini Yonan nggak terpilih gubernur BI dia. Iya, kata Prabowo kan gue mau yang nurut. Jadi memang itu kalau aku interpretasikan ya harus ada memang ini Udah ya. beritakan bos. Gara-gara omongan BAM nggak jadi. Apa coba? Jadi calon gubernurnya itu memang harus bisa itu ya. Ini kan ini aku bilang ini kondisi bertahun-tahun ekonomi kayak gini ini genting ini Pak. Harus ada yang bisa ngomong ke presiden bahwa Pak demi kepentingan bangsa dan negara kita harus mengambil opsi X. Ya kalau enggak Bapak pecat saya aja. Kalau Ya harus enggak Bapak pecat saya memang aja. harus bisa Tadi yang kan, berani seperti itu Pak. say no to the Harus bisa, president, ya? harus bisa say no. Tapi say no-nya dengan argumen, tapi dengan argumennya tetap dengan spirit bahwa ini demi bangsa dan negara Kalau Pak. sifat-sifat kayak begini nih Hasan Nasbi yang benar. Tapi itu dia bos, mungkin sifatnya kayak gitu. Bos mesti mengutamakan. Tapi nggak ngerti moneter kayaknya Mas. Bos harus mengatakan ini harus menyamakan Gini negara. punya Nah, nih. karena gini, ini aku lihat ya resiko yang kejadian. Melawan. Ini bang, ini gue cerita nih resiko ekonomi kalau kita biarin gini ya, nggak ada turnover.
ekonomi kita stabil Pak, tapi jumlah orang yang ikut dalam perekonomian itu makin hari makin shrinking. Itu yang namanya informality naik Pak. Jadi kesuksesan kebijakan bank sentral itu nanti ke depannya jangan hanya dihitung dari inflasi, tapi seberapa banyak dari orang di perekonomian itu yang bisa bergabung lagi ke formalitas ke sistemnya republik Pak. Terintegrasi. Terintegrasi itu penting karena itu the fact. Mandat ketiganya itu employment Pak. Employment itu lu integrate. Ini Washington Consensus apa bukan nih? Kenapa? Defat nih. Bos beda bos, ini beda bos. Zaman sekarang pasti pasca UP2SK ini bos. Tapi ada sebenarnya mandat pertumbuhan. orang kedua yang saya pikir punya kemungkinan, tapi belum tentu mau kalau ditawarin, adalah Agus Marto. Aduh. Agus Marto tuh berani. Udah nomor pilihan 2 pun gak ada kancing basrinya bunyi. Padahal udah penggalangan dari belakangan. Om BAM, kalau secara karakter aku setuju Pak Agus Pak. Memang Pak Agus itu orang yang bisa Pak. Ini demi bangsa dan negara. Udah harus bilang ini bangsa dan negara diambil Pak. Kalau ini aku lihat resikonya ABC. Kalau saya nggak bisa kayak gini Pak, saya mundur harus bisa gitu. Kalau Pak udah Udah harus yang digeser ke bank sentral menurut lo gimana? Saya tidak berkompeten untuk ngobrolin hari itu Pak. Menurut BM gimana? Kalau menurut saya dia udah cocok di Menkeu, sayang di keuangannya. Tambah satu lagi nih Bank Sentral Pak. Di kondisi kayak sekarang memang itu kita tidak bisa afford nama-nama yang terlalu baru Pak. Nah itu dia. Bisa aja DGS ya, Bu Destri misalnya. Saya rasa Bu Sabasa ini penetapan Bu Destri itu adalah jalan tengah yang paling bagus. Kalau saya lihat sekarang biar gak jauh-jauh banget. Karena ini juga ya aku lihat ya karena Bu Destri dengan segala pengalamannya dia tidak terlalu ortodoks Pak. Dia tadi bilang gak kompeten deh, panjang banget komentarnya ya. Tapi kalau Agus Marto tuh karena mantan gubernur diterima juga. Mantan Menkyu, mantan gubernur. Mantan Menkyu, mantan gubernur dan ini juga Pak dan dia memang terbukti dia bisa melakukan bol Pak Agus. Tapi kalau dari biar nggak terlalu jauh ya dari yang udah ya harusnya dari Pak Ferry ke Ferry Latui ya. Bang Ferry. Iya. Udah lama gak kesini dia. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa.